sahabat Anwar Rashid, gimana kabar kalian? Semoga ada dalam keadaan sehat. Insyaallah. Dalam kali ini kita akan bahas tentang psikologi Islam, 4 sifat dasar pada manusia. Sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng agar gak ketinggalan kalau ada yang baru di Anwar Rashid. Itu ya. Sebenarnya watak atau sifat pada manusia itu tidak dapat diubah, tapi dapat dibentuk. Namun kita tidak akan berbicara gimana cara membentuk watak atau karakter pada manusia itu. Kita akan bicara tentang dasar-dasar aja. Apa sih? Apakah kita itu punya jiwa pemimpin atau punya jiwa yang selalu ingin damai atau cenderung disiplin. Nah, untuk mengetahui itu ada tes-tesnya. Jadi biasanya dilakukan oleh psikolog. Jadi kali ini saya akan berikan sedikit tentang tes spontan. Namun tidak bisa lantas kita berarti aku tuh sifatnya tuh ini nih, aku suka sifatnya tuh pemimpin, aku sifatnya itu cenderung disiplin gitu. Karena tes ini bersifat spontan, jadi nggak bisa pas banget gitu. Ya, jadi bayangkan besok kita akan mengadakan drama pentas seni drama. Dalam peran tersebut kita dihadapkan untuk memilih 4 peran. Yang pertama, peran sebagai sutradara atau jadi artis, ataukah jadi penulis skenario, atau mungkin mau jadi penonton aja. Nah, silahkan teman-teman pilih satu dari 4 pilihan tadi ya. Kalau udah, teman-teman simpen jawaban teman-teman itu. Udah? Jadi tadi teman-teman yang milih jadi aku pengen jadi artis. Nah, cenderung sifat orang ini itu sanguinis, jadi dia ingin populer, suka keramaian, suka komunikasi sama orang, jadi cenderung pengen menampakkan dirinya pede gitu ya. Kalau tadi ada yang milih misal sutradara deh gitu. Nah, sutradara jadi teman-teman kemungkinan memiliki sifat jiwa pemimpin, suka nyuruh-nyuruh. Jadi nggak asal nyuruh ya, punya visi misi, terus cenderung bersifat tegas gitu. Nah, ini dikategorikan dalam sifat koleris. Terus nih, tadi kalau teman-teman ada yang milih jadi ini aja deh, penulis skenario. Nah, orang dengan kepribadian ini tuh cenderung dia itu disiplin, suka data-data gitu, suka angka-angka, pemikir orangnya. Jadi kan kalau menulis skenario nggak mungkin ya, terus nggak teratur, nggak disiplin gitu. Nah, orang yang disiplin, tertata, tapi dia itu suka memikirkan masalah itu mendalam. Biasanya melankolis. Nah, itu tuh melankolis. Nah, tadi kalau teman-teman ada yang milih penonton aja deh, nggak usah repot-repot gitu. Nah, tadi kalau teman-teman milih penonton, dia cenderung suka damai, terus ngalahan. Yang lain jadi berperan, aku nggak deh, aku nonton aja gitu, jadi ngalahan. Nah, dari sifat-sifat tadi yang kita sebutkan ada melankolis, koleris, flegmatis, ada sanguinis. Itu adalah 4 sifat dasar pada manusia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita simak penjelasan berikutnya. Sanguinis yang populer. Benar, populer adalah satu kata yang paling mewakili sifat dasar ini. Orang dengan sifat sanguin cenderung ingin populer, ingin disenangi oleh orang lain, dan kehidupan mereka cenderung ramai, penuh dengan warna-warni. Hobi berbicara dan berceloteh tanpa bisa berhenti atau dihentikan. Emosi orang sanguin biasanya tidak stabil. Kadang mereka ceria, kadang tiba-tiba saja mereka bisa menangis. Orang yang bersifat sanguin cenderung hangat, bersahabat, responsif, dan antusias.
Namun, orang dengan sifat sanguis ini juga memiliki kekurangan, mudah ikut-ikutan atau dikendalikan oleh keadaan. Prioritas kegiatan yang kacau, mudah berubah-ubah, dan jarang bisa datang tepat waktu. Kadang juga egoistis alias suka mementingkan diri sendiri. Sering berdalih dan mengulangi cerita-cerita yang sama. Yang kedua yaitu melankolis. Ya, ini dia melankolis yang sempurna. Sifatnya cukup banyak berkebalikan dengan sanguin. Melankolis adalah manusia yang serba teratur, terapi, terjadwal. Ia menyukai data-data, angka-angka, fakta-fakta, bahkan seringkali memikirkan hal-hal yang mendalam. Jika dalam pembicaraan sanguinis lebih mendominasi pembicaraan, maka melankolis ia lebih menganalisis sebuah masalah dan berbicara hal-hal yang sudah betul hasil dari pikiran yang mendalam sekali. Jadi, jangan heran apabila ada anak-anak yang memiliki sifat melankolis tidak bisa tidur hanya karena selimutnya belum tertata rapi, atau bahkan seorang gadis yang memiliki tatanan lemari urut berdasarkan warna atau bahkan jenisnya. Kekurangan dari sifat ini adalah si melankolis kurang bermasyarakat. Ia berpusat pada diri sendiri dan cenderung memikirkan masalah dari sisi negatifnya saja. Namun ia perasa dan pembalas. Yang ketiga adalah koleris, yang kuat. Tipe ini suka sekali mengatur orang dan mendominasi, suka tunjuk-tunjuk atau perintah-perintah. Orang dengan sifat tipe ini biasanya agak ke atas. Dia seolah-olah adalah bos besar dan cenderung memimpin. Tidak suka berpangku tangan atau hanya sekedar menonton saja. Namun, ia memiliki kemauan yang keras, visi, independen, dan produktif, serta tegas. Orang dengan sifat koleris suka menyukai tantangan dan ia yakin bahwa dia dapat menyelesaikan tantangannya, meskipun cenderung ceroboh dan sulit mengampuni. Sifat ini juga memiliki ambisi yang tidak mudah menyerah dan tidak mudah mengalah. Mungkin sifat ini ingin selalu benar, tetapi tidak populer. Yang keempat yaitu plekmatis, yang damai. Plekmatis tidak suka dengan konflik dan cenderung menghindari konflik. Jika ada suatu masalah, maka dia berpikir bagaimana cara menyelesaikannya, meskipun agak sedikit mengorbankan dirinya atau bahkan sakit hati. Karena baginya kedamaian adalah segala-galanya. Orang yang memiliki sifat plekmatis cenderung kurang memiliki semangat, kurang teratur, dan serba dingin. Namun dia kalem dan cepat menyelesaikan masalah, umumnya dengan cara yang menyenangkan. Jika ada dalam suatu perkumpulan sekelompok orang ada yang berbicara, ada yang mendominasi bicara, maka itulah orang yang sanguinis, sedangkan yang menjadi pendengarnya cenderung ia bersifat plekmatis. Kelebihan lain dari plekmatis yaitu mudah bergaul, santai, tenang, punya kesabaran yang tinggi. Selain itu, memiliki rasa humor yang tajam, berbelas kasihan dan peduli. Kekurangan dari sifat ini adalah kurangnya antusias, terutama pada perubahan atau kegiatan yang baru. Takut dan khawatir, sulit bergerak dan kurang memotivasi diri. Dan ia lebih suka menjadi penonton atau pendengar. Nah, demikian ya sedikit penjelasan tentang 4 sifat dasar pada manusia. Namun belum tentu satu orang itu memiliki satu sifat saja. Misalnya melankolis, ya udah melankolis aja. Koleris, ya udah koleris aja. Enggak. Jadi bisa saja seseorang itu memiliki sifat misalnya plekmatis, melankolis. Dia itu cenderung suka damai, tapi juga orangnya tertata, orangnya
orangnya pemikir, itu bisa jadi. Atau mungkin orangnya sanguinis tapi juga dia itu melankolis, dia suka populer, suka keramaian, suka menunjukkan dirinya, tapi dia juga tertata, pemikir, itu bisa jadi ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.